Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Berterima kasih kita yang sedalam-dalamnya. Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Karunia yang tak pernah henti-hentinya kita terima terus selagi kita masih hidup, maka ditanggung oleh Allah rezeki kita, maka kita masih dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya di bulan yang sangat mulia ini, di bulan yang di dalamnya dalam satu hari 24 jam doa kita makbul. Tergantung kita lagi mau atau tidak berdoa banyak-banyak, mau atau tidak sungguh-sungguh meminta kepada Allah, meminta dengan sebenar-benarnya. Semakin kita banyak meminta dengan sungguh-sungguh, insya Allah semakin banyak pahala, semakin insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa diberi istiqomah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk konsisten, teguh pendirian dalam taat sampai kita diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Nabi Muhammad seorang yang sangat spesial, tidak hanya bagi kita tapi bagi seluruh alam. Nabi Muhammad sangat spesial, maka kita disuruh untuk selalu meneladani beliau, mencontoh beliau, untuk selalu memahami dan mengamalkan apa yang beliau tinggalkan dari Al-Quran dan hadis untuk kebaikan kita. Untuk apa kita mencintai Nabi, membuktikan cinta kita kepada Nabi? Untuk agar kita yaitu mendapatkan akibat yang baik, mendapatkan yaitu ending yang baik karena melakukan perintah, meninggalkan larangan. Mudah-mudahan kita mampu untuk selalu meneladani Nabi, berselawat banyak-banyak kepada Nabi, sehingga mudah-mudahan nanti kita diberi syafaat oleh Nabi. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para pemimpin-pemimpin kita, yang terhormat tentunya ketua dan segenap pengurus masjid, yang terhormat nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, juga tentunya alim ulama di sini ada beberapa ustadz yang hadir. Mudah-mudahan kita selalu yaitu bisa meneladani mereka dan kita bisa yaitu akrab dan selalu seiring sejalan dengan mereka. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah semuanya dan keluarga kita semuanya, mudah-mudahan terus diberikan oleh Allah bimbingan hidayah, yaitu bimbingan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keluasan rezeki, insyaallah, kekompakan sampai selanjutnya seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang malam ke-5. Pada malam ini judul kita adalah tentang hadis ke-9 dalam hadis Arba'in. Tuh.
Kita lihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita? An Abi Hurairah. Hadis ini yaitu tentunya dari Abi Hurairah yang menyampaikannya. Dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Abdurrahman bin Sakhar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Hurairah, saya mendengar Nabi bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bi fa'tu min mastata'tum fa inna ma ahlakat allazina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Rawal Bukhari wa Muslim. Bagaimana translate-nya? Alih bahasanya, bahasa kitanya bagaimana? Abu Hurairah mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Manahaitukum anhu fajtanibu. Apa saja yang aku larang, jauhi, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kita bayangkan Bapak Ibu, hadis ini kita dengarkan, kita kita bayangkan bahwa Nabi mengucapkannya. Tentunya kita akan bersungguh-sungguh mendengarkannya, karena sebaik-baik, seindah-indah ucapan manusia adalah ucapan yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis pilihan. Jadi kata Nabi, ya Bapak Ibu, kita sangat butuh dengan hadis-hadis Nabi. Maka kesempatan ini adalah kita gunakan untuk menikmati hadis Nabi, bagaimana keindahan kalimat dan kandungannya. Apa kata Nabi kita? Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa saja yang aku larang, jauhi, kata Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian apalagi selanjutnya? Wa ma amartukum bi fa'tu min mastata'tum. Dan apa saja yang aku suruh, kata Nabi, lakukan, taati semampu kamu. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian fa inna ma ahlaka allazina min qablikum kasratu masailihim. Sesungguhnya celakanya kaum-kaum sebelum kamu, maksudnya umat-umat sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad, itu banyak yang celaka, banyak mereka yang binasa, banyak mereka yang dapatkan yaitu akibat buruk dari perbuatannya. Apa perbuatan yang membuat mereka celaka? Kasratu masailihim, banyak bertanya. Kemudian waqtilafum ala anbiya'ihim, menyalahi nabi-nabi mereka, melawan kepada nabi mereka, tidak patuh kepada nabi mereka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama poinnya di sini yaitu apa yang dilarang Nabi, jauhi. Kemudian yang kedua, apa yang disuruh Nabi, penuhi semampu. Ada itu ayat Allah, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah. Apa saja yang datang dari Nabi, apalagi itu berbentuk perintah, fakhuzuh, mesti diambil, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkan. Jadi senada, Al-Quran, hadis senada. Al-Quran, hadis sepaket. Al-Quran saja tidak boleh, hadis saja boleh? Tidak boleh. Sepaket dia. Al-Quran tidak mampu kita mencernanya tanpa hadis. Hadis, maka dia adalah penjelasan dari Al-Quran. Al-Quran yang menjadikan dia benar-benar mampu kita mencernanya adalah yaitu karena ada al-bayan, penjelas. Apa penjelas Al-Quran? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat. Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Larangan Nabi untuk dijauhi. Apa saja yang dilarang Nabi itu berarti yaitu untuk agar kita tinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Banyak yang dilarang oleh Nabi, tapi terkadang orang kurang paham menyikapi larangan-larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ada itu disebutkan oleh Nabi. Kalau misalkan bukan disebutkan oleh Nabi, dalam undang-undang usul fikih, al-amru perintah itu berarti disuruh untuk larangan berarti kalau itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita disuruh untuk meninggalkannya. Nah, larangan-larangan itu kan banyak. Larangan memakan babi, larangan misalnya untuk terlibat dalam yaitu riba, larangan untuk mengkonsumsi yaitu misalnya khamar, larangan untuk berkata dusta, larangan misalnya untuk meninggalkan puasa. Apalagi misalnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, larangan-larangan yaitu untuk agar kita mendidik benar-benar larangan untuk tidak mengabaikan anak. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kan bulan Ramadan. Para orang tua itu biasanya mereka semua orang tua itu membelikan pakaian untuk anaknya untuk dipakai pada momen Idul Fitri. Maka dilarang membelikan pakaian yang menampakkan aurat. Mungkin udah banyak yang membelikan baju lebaran untuk anaknya. Pastikan baju atau pakaian lebaran untuk anak itu bukan seperti yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu larangan. Larangan itu berarti sesuatu yang mesti ditinggalkan. Ada larangan itu yaitu sifatnya tidak tegas. Kalau tidak tegas larangannya berarti itu makruh. Larangannya tidak tegas. Apa contohnya? Yaitu masuk masjid pakai kaki kiri. Apakah haram? Itu adalah makruh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya apalagi banyaklah itu. Berwudu sambil berbicara. Berarti ini sesuatu yang dilarang tapi larangannya tidak tegas. Maka makruh. Ada larangan yang tegas. Apa larangan yang tegas? Larangan yang tegas misalnya adalah memakan harta anak yatim. Apalagi contohnya yaitu mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan kata-kata bohong. Maka ini adalah tegas larangannya, maka itu adalah haram hukumnya. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi kita Muhammad SAW, wa ma amartukum bi fa'tu min mastata'tum. Apa saja yang disuruh oleh Nabi, maka lakukan semampu kamu. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya sesuatu perintah itu wajib. Pada dasarnya perintah itu hukumnya wajib. Itu. Kalau perintah itu tegas, wajib. Kalau perintah itu ringan, maka sunnah. Kalau perintah itu tegas, apa contohnya? Contohnya solat tegas, aqimus sholat tegas. Apalagi menunaikan zakat, wa atuz zakat. Apalagi contohnya? Contohnya adalah wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikan, sempurnakan ibadah haji, sempurnakan ibadah umrah. Mesti sempurnakan ibadah haji, mesti sempurnakan ibadah umrah kata Allah, karena Allah. Maka ini wajib hukumnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan menjadi kewajiban bagi manusia kepada Allah untuk ke Baitullah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ini wajib hukumnya bagi yang mampu. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Maka Bapak Ibu yang berbahagia, lalu ada di sini kalimat yang indah yang membuat kita lega, membuat kita bisa menyesuaikan bahwa agama Islam itu benar-benar agama yang indah. Apa itu? Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang disuruh oleh Nabi, maka lakukan semampu kamu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semampu kita. Jadi agama ini menyuruh kita melakukan perintah yang ada di dalamnya untuk agar dilakukan semampu kita. Bapak Ibu, saya tanya, apakah semua orang memiliki kemampuan yang sama? Saya tanya lagi, apakah dalam menjalankan perintah agama, apakah semua orang Islam sama kemampuannya? Tidak. Tidak sama kemampuannya. Makanya Nabi mengatakan, mastata'tum, semampu kamu mesti patuhi agama. Tuh Bapak Ibu. Tapi mesti jujur, mesti kita itu apa adanya. Tidak boleh kita mampu tapi dibilang tidak mampu. Tuh, apa contohnya? Misalnya perintah yaitu sholat. Nah ini, perintah sholat. Kita bagi orang sehat wajib sholat itu berdiri betul, ya kan? Kalau dia sehat, tidak ada penghalangnya untuk melakukan sholat dengan cara berdiri betul, maka tidak diterima sholatnya, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia bohong, tidak jujur. Karena kenapa? Mastata'tum, semampu kamu mesti patuhi agama. Nah, itu. Tapi bagaimana orang yang tidak kuat berdiri, kakinya sakit, lututnya sedang terkilir, keselio, atau apalagi patah, apakah wajib dia berdiri? Tidak wajib. Bagaimana dia sholat? Duduk. Bagaimana kalau duduk pun tak mampu? Ini pinggulnya bermasalah, ini misalnya kakinya sampai pinggang bermasalah, kemudian bahkan banyak bagian tubuhnya yang sakit. Bagaimana dia sholat? Maka dia mesti sholat sambil berbaring. Namun yang namanya sholat mesti tetap dilakukan. Tuh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi misalnya, yaitu sholat itu bagi orang yang sehat normal seperti kita, wajib zuhur 4, wajib sholat itu pakai berwudu. Tapi apakah semua orang sholat itu mesti 4 rakaat zuhurnya? Enggak. Apakah semua orang sholat itu mesti diawali dengan berwudu? Enggak. Begitulah namanya mastata'tum, penuhi perintah agama semampu kamu. Kalau memang kita musafir, berat rasanya, kita tahu bahwa agama Nabi mempersilahkan kita untuk qashar, maka kita boleh qashar. Atau misalnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin untuk berwudu. Kenapa? Air sedikit. Kenapa? Air jauh, waktu mau habis. Kalau sekiranya tetap ngotot mencari air, maka habis waktu sholat, maka boleh tidak berwudu, boleh tayamum. Ada air, kita musafir, ada air tapi di bawah. Ini kita bawa barang-barang berharga. Kalau ditinggalkan, biasanya barang-barang ini dirampok, dicuri, diambil orang, maka boleh kita bertayamum. Ada air tapi sedikit. Kalau dipakai untuk berwudu, maka apa yang mau diminum? Tidak ada lagi yang mau diminum, maka boleh bertayamum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi agama kita ini indah, tidak kaku, dia fleksibel. Harus begitu terus? Enggak. Harus seperti itu selamanya? Enggak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Di agama kita ini begitu indah sekali Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, makanya semakin kita mempelajari agama, semakin lapang. Dengan agama, dengan seni hidup jadi indah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama hidup jadi terarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada kata Imam Syafi'i? Apa kata Imam Syafi'i dalam menjelaskan kepada kita bahwa mudahnya beragama itu adalah kata Imam Syafi'i, iza doko itasa. Dan juga kata para ulama, wa iza ittasa'a doko. Itu. Apabila keadaan kita lapang, hukum sempit. Dan apabila keadaan kita sempit, hukum jadilah lapang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku suruh, kata Nabi kita Muhammad SAW, maka lakukan semampu kamu, kata Nabi kita Muhammad SAW. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam 5. Apakah kelima rukun Islam ini mesti dilakukan, diamalkan oleh semua umat Islam? Tidak. Kan rukun Islam, kenapa pula tidak wajib? Karena belum tentu, walaupun kita umat Islam, belum tentu kita mampu memenuhi rukun Islam ini. Pertama, syahadatain. Rukun Islam pertama adalah syahadatain. Apa itu? Bersumpah, berjanji, berikrar dengan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Syahadat tauhid bahwa kita benar-benar mengakui bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadahi, disembah, dipatuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, dan bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, salat. Yang kedua ini oke lah. Seluruh umat Islam, yang pertama itu jalan masuk Islam. Kita berikrar, berjanji, bersumpah bahwa kita Muslim. Kemudian kita lakukan syarat-syarat, rukun-rukunnya, hal-hal yang yang itu adalah pokok-pokoknya, pondasi-pondasinya. Apa berikutnya? Salat. Semua orang mesti sholat, tapi cara beda-beda. Cara belum tentu sama. Yang ketiga, zakat. Apakah semua orang Islam mesti berzakat? Kalau zakat fitrah, tidak juga semua iman Islam. Apalagi zakat mal. Kalau zakat mal, mesti sampai haul dan nisab, baru wajib dia berzakat. Kalau zakat fitrah, ada 1-2 orang di antara seluruh umat Islam itu kadang dia tidak mampu menunaikan zakat fitrah. Jangankan membayarkan yaitu zakat fitrah yang hanya sedikit, itu ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk makan dia hari itu saja dia tidak ada, maka dia boleh tidak berzakat, kecuali dibayarkan. Boleh dibayarkan oleh anak, dibayarkan oleh misalnya adik, boleh dibayarkan oleh orang yang sangat perhatian dengan kita, boleh kalau zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal, tidak, masing-masing. Maka Bapak Ibu, mastata'tum, semampu kamu. Kita tidak mampu berzakat fitrah, tidak wajib. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kemudian termasuk puasa. Puasa, apakah semua umat Islam wajib berpuasa? Tidak. Orang haid dilarang puasa. Orang nifas dilarang puasa. Orang melahirkan dilarang puasa. Tiba-tiba melahirkan jam 11 siang. Apakah boleh lanjut puasa? Tidak boleh, batal. Siapa lagi? Anak-anak, kecuali sudah balik dan berakal, kecuali dia laki-laki sudah ihtilam, mimpi basah, perempuan sudah yaitu datang haid. Tapi jangan pula gara-gara dia masih kecil, masih TK, lalu orang tuanya tidak mendidik dia berpuasa, maka orang tuanya salah. Memang anak kecil belum wajib berpuasa.
umur TK memang belum wajib berpuasa, umur kelas 1 SD memang belum wajib berpuasa, tapi orang tuanya wajib mendidiknya untuk berpuasa. Tuh, setengah hari jadi, jam sebalik jadi, jam 3 siang jadi, jam 4 jadi, yang penting didik. Nah itu Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada orang-orang yang boleh tidak berpuasa karena mastata'tum tadi, dia tidak mampu. Siapa lagi misalnya? Ini kadang Bapak Ibu mesti dipahami. Ada di rumah kita terkadang Bapak Ibu, di sebagian masyarakat, di sebagian umat Islam, ada di rumahnya orang yang sudah tua. Umurlah 70-an. Badan lagi kuat. Lagu yah. Aduh tuh. Aduh, lagu ya badannya. Umurlah 70-an, 80-an, lagu ya badannya. Kalau inyak sehat baru. Enak kayak umur 56 ini. Tapi ada orang umur 80 lagu ya. Umur 80 lah, aku umur 60 orang lain umur 60 aku. Lagu ya. Jadi menahan makan sampai jam 11, jam 12 saja dia tidak tahan, maka berarti dia tidak mampu berpuasa. Jangan disuruh dia puasa. Kalau orang tua kita, kakek kita, mertua kita sudah goyah-goyah badannya, sudah lemah badannya, jangan disuruh dia puasa. Kenapa? Allah sudah tidak mewajibkan dia berpuasa. Pak, berdosa Pak kalau tidak puasa. Inyo yang berdosa, mengapa menyuruh orang puasa padahal inyo tidak wajib puasa. Bapak Ibu, mak, nenek kalau tidak puasa masuk neraka. Inyo yang bodoh menyuruh seseorang yang tidak wajib berpuasa untuk berpuasa. Walal lazina yutiqunah, orang yang lemah, orang yang kondisinya sudah benar-benar tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa, jangan disuruh puasa. Lalu bagaimana? Di Ramadan saja dia tidak mampu puasa, bagaimana dia menggantinya? Tidak diganti dengan puasa, tapi diganti dengan fidyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi mastata'tum itu, orang bersangatan lapar, makan di siang Ramadan, bersangatan lapar, bukan lapar, semua orang lapar. Ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau puasa semua orang lapar, tapi ini bersangatan lapar. Kalau tidak segera makan bisa pingsan, tidak segera makan bisa rusak organ tubuh, tidak segera makan bisa masuk ruang ICU kata apa, maka makan. Orang bersangatan minum. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi, tadi kita lihat nih, masih ada waktu sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, fa inna ma'alakal lazina min qablikum kasratu masailihim, banyak umat-umat sebelum kita celaka karena banyak tanya dalam masalah yang tidak perlu ditanya. Kalau perlu ditanya itu ditanya. Misalnya tidak perlu ditanya itu, misalnya Bani Israel, ketika Bani Israel disuruh oleh nabinya untuk menyembelih seekor sapi betina, banyak tanyanya. Kalau disuruh Nabi sembelih langsung didabiahnya, maka murah mencarinya, gampang mencari. Sapinya bebas, nio betina, nio jantan, nio tua, nio muda, nio warna apa, nio itu apapun kerajonyo, nio di mah tinggalnya, nio sia tuannya, bebas. Tapi dia ditanya, apakah inyo perawan, apakah inyo pernah jadi disuruh yaitu kerajo membajak, apakah inyo pernah apakah sapinya itu adalah sapi yang warna tertentu, maka menjadi sulit. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tapi insya Allah kalau kita aman. Kenapa? Ketetapan agama sudah penuh, agama Islam sudah sempurna, sudah ditetapkan. Kalau kita banyak tanya, tidak akan menambah syariat insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tapi tetap yang kita tanya adalah sesuatu yang bermanfaat. Kemudian waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan celakanya umat terdahulu karena banyak berlawanan dengan nabinya. Kalau kita tidak berlawanan sama nabi kita tidak mau, kita tidak akan mungkin mau melawan nabi kita, kecuali kita tidak tahu.
kecuali kita benar-benar tidak mampu, bukan karena melawan, tapi karena kebodohan, karena kekurangan, karena kealpaan, karena kelemahan kita mungkin. Itu dia Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertemuan kita pada malam yang singkat ini insya Allah mudah-mudahan menambah kelapangan hati kita, menambah yaitu semangat kita beribadah, bahwa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beragama hanya apa yang kita mampu, tapi jujurlah dengan apa yang kita mampu tersebut. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu berada di jalannya, dan kemudian kita istiqomah, dan kita insya Allah mendapatkan akhir yang baik, ending yang baik saat di akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.